Dalam rangka menyiapkan lulusan yang kompeten dan berkualitas, Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang dengan bangga mempersembahkan pembekalan calon wisudawan Universitas Negeri Malang. Bapak dan Ibu yang kami hormati, webinar pada hari ini akan segera dimulai. Kepada moderator, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua Program Studi PPG UM Bapak Dr. Muhammad Alfan, SPD MPD. Yang saya hormati Ketua Umum PPIKUM yang kali ini diwakili oleh Ketua 1 PPIKUM Profesor Dr. Muhammad Ainin, Ibu Sekjen kita tercinta Ibu Dr. Anda Hajah Fatmawati. Kemudian juga di sini para narasumber hebat kita ada Dr. Ice Khotijah MA, kemudian Bapak Dr. Suhartono MPD, Bapak Anudian Amir Masud MPD GR, dan juga yang tidak lupa gitu ya, para peserta pembekalan calon wisudawan PPG dengan tema menjemput peluang guru profesional, aktivasi sertifikat pendidik dan manfaatnya bagi pengembangan karir guru. Perkenalkan, saya Gama Ramita Ureka Hakim yang akan membantu jalannya kegiatan pada hari ini. Jadi sebelum kita memulai acara pada hari ini, saya ingin menyapa dulu para peserta di sini gitu ya. Saya ingin menyapa dulu para peserta di sini, tolong dong dituliskan gitu ya di kolom chat domisilinya di mana nih supaya para narasumber kita juga tahu domisili teman-teman semuanya. Yuk, silakan di chat. Saya ingin tahu nih, kami ingin tahu. Wah, ada dari Lamongan, Wonogiri, Probolinggo, Jember, Magelang, Bontang, Blitar, Bojonegoro, Purwakarta. Wah, banyak juga. Manado, dari Bitung, Sulawesi Utara, Blora, Jaksel, Bogor, Trenggalek, Sumeneb, Tangerang, Cirebon. Masya Allah. Dari Cianjur, Jaktim, Banyuwangi. Wah, dari banyak seluruh Indonesia sepertinya alhamdulillah semua pulau terwakili ini sepertinya ya. Berarti artinya banyak juga calon wisudawan yang besok akan diwisuda gitu ya, yang akan hadir dari seluruh Indonesia. Oke, baik. Jadi nanti bisa dengan, kan ini sudah ada nih ya di kolom chat teman-teman gitu ya, bisa, oh ternyata saya punya teman yang juga satu daerah nih untuk berangkat, nanti mungkin siapa tahu bisa janjian meet up gitu ya, jadi sehingga nanti kumpul sesama alumni PPG gitu ya di kotanya masing-masing. Nah ini juga akan bisa menjadi ajang silaturahmi dengan kita nuliskan di kolom chat gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya gitu ya, kita akan masuk ke agenda kegiatan kita yaitu pembukaan. Gitu ya, pembukaan yang pertama opening speech akan disampaikan oleh Bapak Ketua Program Studi PPG UM Bapak Dr. Muhammad Alfan SPD MPD. Kami persilakan. Dan tentunya yang tidak lupa dan yang tidak pernah lupa dan selalu kami banggakan adalah semua mahasiswa PPG Universitas Negeri Malang Sekolah Pasca Sarjana yang kami banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan pembekalan calon wisudawan PPG bagi guru tertentu 2025 untuk PPG dalam jabatan Kemenak batch 2 2025, PPG bagi guru tertentu, dan PPG Prajabatan Ditekers 2024 yang semuanya berjumlah 627 mahasiswa. 627 ini adalah mahasiswa yang mengikuti wisuda.
Sebenarnya jumlahnya sangat banyak, namun memang tersebar dari Sabang sampai Merauke, yang mana rata-rata itu ada di luar Jawa semuanya, di pelosok-pelosok provinsi, sehingga mungkin banyak yang belum bisa mendaftar wisuda secara luring ini. Sebagaimana yang kita ketahui, wisuda adalah untuk wisuda PPG tidak hanya sekedar wisuda yang sifatnya seremonial, namun di sana ada prosesi pengambilan sumpah profesi guru, yang mana tentunya akan menjadi momen yang istimewa dan tak terlupakan bagi semua mahasiswa PPG dalam jabatan bagi guru tertentu, kemenak, maupun prajabatan Ritekers. Karena dengan adanya pengambilan sumpah, pasti di sana ada rasa tersendiri, di mana posisi dan predikat guru profesional akan semakin kukuh dan dikuatkan, sehingga marwahnya semakin tinggi begitu. Selamat kami ucapkan kepada semua mahasiswa yang akan diwisuda dan yang akan mengikuti pengambilan sumpah profesi guru. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu pengurus Pusat Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang atas kesempatan yang diberikan kepada semua mahasiswa dalam kegiatan pembekalan calon wisudawan ini. Pastinya merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi calon wisudawan, terlebih ketika temanya saya lihat sangat relevan dan terkait dan ada kaitannya dengan mahasiswa PPG, yaitu menjemput peluang guru profesional, aktivasi sertifikat pendidik dan manfaatnya bagi pengembangan karir guru. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber, Ibu Dr. Ice, Bapak Dr. Suhartono, dan Bapak Anudian Masud atas kesempatan dan ilmu yang akan diberikan kepada mahasiswa calon wisudawan. Dan kami juga berpesan kepada semua mahasiswa, Bapak Ibu guru, peserta pembekalan, mohon untuk menyimak dengan baik semua paparan yang akan diberikan oleh Bapak Ibu narasumber kita pagi hari ini, karena di sana akan banyak sekali informasi-informasi mengenai langkah berikutnya setelah Bapak Ibu selesai mengikuti PPG itu, nanti apa yang harus dilaksanakan, apa yang harus dikerjakan, terutama kaitannya dengan sertifikasi, aktivasi sertifikat pendidik. Nah, tentunya biasanya Bapak Ibu guru itu beragam sekali permasalahannya, dan nanti bisa dikonsultasikan kepada narasumber yang akan mengisi acara pada hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi, dan kurang lebihnya kami juga mohon maaf. Dan satu lagi mungkin nanti ada sesi kemarin itu Pusat banyak mahasiswa yang belum berhasil seperti mendownload kartu tanda alumni, itu masih banyak yang menghubungi kami. Mungkin nanti bisa sedikit disampaikan oleh tim teknisnya pengurus Pusat IKAP gitu. Demikian, sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pagi ini secara virtual bertatap maya dalam rangka pembekalan calon wisudawan Departemen PPG UM dengan tema menjemput peluang guru profesional, aktivasi sertifikat pendidik dan manfaatnya bagi pengembangan karir guru. Terselenggaranya kegiatan ini berkat kerjasama yang baik, kontinus dan berkelanjutan antara pengurus Pusat IKUM dengan bidang 1, bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni, dan Direktur Pasca Sarjana UM, khususnya program studi atau Departemen PPG.
Semoga kerjasama yang baik ini bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi calon wisudawan UM Departemen PPG dalam mengembangkan karirnya sebagai calon guru profesional. Kita ketahui bersama bahwa sebagian lulusan UM itu diprofil sebagai pendidik profesional di bidangnya, dan ini memang UM tidak boleh, tetap tugas utama UM adalah menghasilkan seorang pendidik profesional. Pasal 8 Undang-Undang Guru dan Dosen menyatakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Penyiapan guru sebagai profesi juga dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017. Di samping guru berkualifikasi S1, guru harus memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Nah, untuk mewujudkan tenaga pendidik profesional, Kementerian Pendidikan Nasional termasuk Distrik Kementerian Agama telah mengupayakan dengan berbagai cara, diantaranya yaitu melalui program pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan yang awal-awal dulu, kemudian program PPG prajabatan, dan program PPG untuk guru tertentu. Terkait dengan hal ini, lulusan PPG UM secara akademik dan legal formal telah memenuhi syarat sebagai guru profesional. Departemen PPG Sekolah Pasca Sarjana UM telah memberikan saudara calon wisudawan berbagai keterampilan, skill, kompetensi, pengalaman, dan nilai atau value agar saudara benar-benar menjadi guru profesional yang berkompeten, berdedikasi, dan guru inovatif serta berkarakter. Profesional guru berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran baik dari proses dan hasil. Untuk itu, webinar pembekalan calon wisudawan Departemen PPG dengan topik menjemput peluang guru profesional, aktivasi sertifikat pendidik, dan manfaatnya bagi pengembangan karir guru sangatlah relevan. Pelaksanaan webinar kali ini bagi calon wisudawan ini sebagai salah satu wujud tanggung jawab pengurus pusat IKUM memberdayakan alumni PPG UM untuk mencerdaskan anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Peserta webinar yang saya hormati, atas nama pengurus pusat IKUM menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bidang 1 yaitu Kemahasiswaan dan Alumni UM dan kepada Departemen PPG UM dan para narasumber yang tiada bosan-bosannya, punya komitmen tinggi. Kebetulan mereka alumni UM juga untuk bersedia sebagai narasumber beri pengalaman pada adik-adiknya, yaitu Bapak Dr. Suhartono MPD, alumni UM, beliau Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dan kami sering bertemu berkali-kali baik di PGRI Kediri ya, siap Prof, dan di UM sendiri. Kemudian ibunda kita Ibu Dr. Ica Khotijah ME, alumni bahasa Inggris IKIP Malang, UM IKIP Malang, kalau nggak salah Mbak Ica 79 ya Mbak Ica, 79. Saya ingat beliau senior saya, aktif di organisasi ya. Beliau juga Ketua Komisi Harian Nasional Indonesia untuk UNESCO periode 2021 dan 2025. Kemudian Bapak Anudian Amir Masud MPD, alumni PPG UM, dan guru SMBN 3 Singosari Kabupaten Malang yang punya banyak pengalaman di dalam hal pendidikan. Kemudian terima kasih kami sampaikan pada pemandu webinar kita, Bu Gama Rahmita Oreka Hakim, sarjana psikologi, magister psikologi, psikolog alumni Fakultas Psikologi UM, dan dosen psikologi UM. Terima kasih kepada para calon wisudawan Departemen PPG UM, selamat dan semoga sukses dalam mengembangkan karir sebagai guru profesional. Mengakhiri sambutan ini, kami pengurus pusat IKUM berpesan kepada calon wisudawan, jagalah nama baik alma mater saudara yang tercinta yaitu Universitas Negeri Malang. Atas nama pribadi dan pengurus pusat IKUM, mohon maaf atas kekurangan kami dalam menyelenggarakan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para calon wisudawan Departemen PPG UM untuk mengembangkan karir sebagai guru profesional. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembekalan calon wisudawan PPG UM dengan tema menjemput peluang guru profesional,
aktivasi sertifikat pendidik dan manfaatnya bagi pengembangan karir guru secara resmi kami nyatakan dibuka. Selamat mengikuti pembekalan IKUM selalu di hati alumni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai sertifikat ditentukan oleh praktek profesional Anda, praktek belajar diri sendiri. Ini sertifikasi bukan titik akhir, tetapi titik awal untuk terus belajar, berkolaborasi, berefleksi, menjaga integritas, dan terus melihat apa dampak kelakuan saya terhadap murid saya. Sertifikat memang dapat membuka pintu karir, tetapi hanya profesionalisme yang akan menggugah murid untuk terus belajar. Nah, menggugah murid untuk terus belajar. Nah, menggugah murid untuk terus belajar ini tidak cukup dengan menyediakan banyak-banyakan ice breaking, tidak cukup. Karena ice breaking yang paling jitu adalah ketika guru masuk ke kelas dengan senyuman dan membangun pemahaman anak-anak melalui konteks yang ada di sekitar mereka. Saya sadar saya menghadapi teman-teman dari berbagai latar belakang. Ada yang dari pegunungan, ada yang dari pesisir, ada yang dari kota besar. Semua mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu perlu kita memahami bagaimana kita mengkontekstualkan apa yang kita bangun kepada anak-anak. Agar apa? Agar mereka tergugah untuk belajar. Kenapa? Karena yang dipelajari nyambung sama hidupnya. Saya jarang dapat pertanyaan dari anak-anak yang mengatakan, ngapain sih kita harus belajar fisika? Ngapain sih kita harus belajar matematika? Kenapa? Karena seringkali guru tidak membangun matematika melalui konteks yang dimiliki oleh anak-anak. Nah, yang berikutnya membangun kepercayaan masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak punya pilihan karena sekolah di daerahnya yang bisa dijangkau hanya ada satu. Apapun keadaannya ya sudah anak saya harus sekolah di situ. Nah, jika kita tidak menjaga marwah profesionalisme yang berarti komitmen kita terhadap masyarakat, maka kasihan masyarakat yang tumbuh dengan seadanya. Bapak dan Ibu, profesi pendidik adalah profesi yang dibangun di atas kepercayaan publik. Dipercaya, dihormati, diandalkan karena masyarakat menitipkan anak-anak di lembaga yang namanya sekolah untuk mendapatkan asupan bagi akal dan batinnya. Oleh sebab itu, mari terus kita membangun apa yang sudah dipercayakan oleh publik dimanapun kita berada. Diandalkan, membawa pengaruh kepada masyarakat. Diawali dengan pengaruh di dalam ruang kelas. Bapak dan Ibu, yang patut kita terus ingat adalah anak-anak tidak belajar dari kata-kata kita, tetapi anak-anak belajar dari bagaimana kita mengekspresikan kata-kata kita dan bagaimana kita berperilaku. Itu yang akan diingat oleh anak sampai kapanpun, dan itu yang akan menjadi jejak biologis mereka. Sertifikat dapat membantu pintu karir, tetapi hanya profesionalisme sekali lagi yang akan menggugah murid untuk terus belajar dan membangun kepercayaan masyarakat. Setiap hari di kelas kita sedang membuktikan makna dari sertifikat yang kita miliki.
Walaupun zaman saya nggak ada sertifikat pendidik, tapi ada A4 dulu ya, sertifikat A4. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita maknai profesi yang kita pilih ini, agar kita tidak canggung disebut mendapatkan profesi yang mulia, karena kita memuliakan profesi itu dari diri kita sendiri. Terima kasih. Sertifikat itu tidak hanya sekedar bentuk atau bukti. Kalau ada pengamat politik mengatakan bahwa ijazah itu adalah tanda kita sekolah, bukan tanda berpikir. Sama, sertifikat itu adalah tanda kita memiliki syarat-syarat untuk mendapatkan sesuatu, tetapi itu bisa kita tunjukkan kualitas kita layak enggak untuk mendapatkan sertifikat itu. Maka manfaat-manfaat ini sebenarnya juga akan kembali kepada Bapak Ibu semuanya. Kemudian Bapak Ibu yang sangat saya hormati, maka pesan kami, begitu Bapak Ibu sudah menerima sertifikat, sudah masuk di TPG itu, maka jangan ditunda untuk aktivasinya. Tolong dicek status energinya di Simtun, di Dapodik secara berkala. Jangan pernah kita merasa bahwa oh saya sudah selesai. Nah, selain cek secara berkala, harus koordinasi dengan operator sekolah. Juga mungkin BBPMP, kalau dulu LPMP. Nah, karena apa? Karena yang tahu ada perubahan baru biasanya adalah operator sekolah dulu, sehingga teman-teman permasalahan-permasalahan itu bisa diselesaikan kalau ada koordinasi. Nah, yang terakhir yang paling penting adalah tunjangan profesi guru ini harus dimanfaatkan untuk pengembangan diri. Disertasi saya mengangkat bahwa memaknai TPP dalam meningkatkan kualitas kompetensi guru. Ternyata hasil dari dalam memaknai TPP bagi guru itu lebih banyak kepada kesejahteraan, tidak pada pengembangan diri, peningkatan kompetensi profesional maupun kompetensi pedagogis. Nah, bahkan kami bandingkan juga dengan SCOTES, itu adalah antara guru SD dengan guru SMP, guru SMP dengan guru SMA, guru SMA dengan guru SD. Kesimpulannya adalah dalam memaknai TPP ini lebih baik guru SD daripada guru SMP lebih baik daripada guru SMA. Maksud saya adalah dari hasil itu memaknainya bahwa TPG ini dimanfaatkan untuk peningkatan kompetensi guru yang bersangkutan atau yang mendapatkan itu. Maka kami sering mengingatkan, tolong dimanfaatkan bahwa tidak hanya TPG ini untuk kesejahteraan, tetapi adalah untuk peningkatan kompetensi, pengembangan kompetensi diri. Jadi guru profesional lahir dari proses, bukan secara tiba-tiba atau secara kebetulan. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya mengkhusus kepada kebutuhan guru se-Indonesia yang saat ini masih banyak kekurangan. Berdasarkan data dari Kemendikdasmen bahwa kita itu guru ASN masih kurang 498.000 guru ASN. Nah, kalau kita melihat kebijakan saat ini atau yang ada bahwa guru semakin lama juga banyak, setiap bulan ada yang pensiun, maka ada alternatif untuk pemenuhan guru.
pemenuhan guru dengan menggunakan rekrutmen menjadi ASN atau PNS itu adalah langkah yang terakhir. Langkah yang dilakukan pertama adalah bagaimana kita itu melakukan dengan restribusi guru, melakukan pemerataan guru, kemudian penugasan guru non ASN atau honorer berdasarkan surat edaran Mendikdasmen nomor 7 bahwa yang terdata aktif di Dapodik sebelum tanggal 31 Desember 2024 diprioritaskan dan dijamin tetap bertugas selama masa transisi penataan tenaga non ASN. Nah, tahun ini ada wacana dan sudah kita bahas bahwa ada rekrutmen ASN untuk guru ini diprioritaskan dari guru yang sudah memiliki ini, dari guru-guru non ASN. Ini Bapak Ibu, jadi kondisi saat ini di tengah-tengah kita. Bagaimana kalau guru seni, guru SD? Guru SD tingkat kekurangannya masih tinggi dan masif. Guru kelas, guru PAI maupun guru PJOK. Tidak. Jadi di sini riset dulu, gurunya meriset bagaimana potensi anak tersebut. Kalau biasanya di mata perkuliahan itu profiling. Bagaimana potensi, gaya belajar, bagaimana levelnya anak tersebut, bagaimana kondisi keluarganya. Dan di sini di sekolah-sekolah berbeda. Di SMA 8 dulu difasilitasi. Jadi guru itu sudah mempunyai profiling dari per anak, ya, gaya belajarnya dan lain sebagainya. Kalau di SMP 3 masih belum ada difasilitasi tersebut. Tetapi Bapak Ibu guru jangan berhenti di situ. Di sini banyak platform-platform yang bisa digunakan untuk profiling peserta didik. Dari melihat potensi tersebut, guru tersebut bisa mengangkat moral anak tersebut menjadi juara berturut-turut. Siapa yang mendukung di situ? Di situ ada pihak sekolah, pihak guru, anak-anak beserta Bapak Ibu guru beserta wali murid dan masyarakat. Jadi yang mendukung bukan hanya banting tulang, ini bukan hanya guru, tetapi masyarakat sekitar juga ikut andil di situ. Pihak sekolah juga memfasilitasi dan lain sebagainya. Akhirnya anak-anak itu sukses dan kembali ke kampungnya masing-masing. Akhirnya meregenerasi, memberikan cahaya. Seperti hari ini kita diberikan cahaya oleh senior-senior kita. Bagaimana tidak semangat kita diberikan cahaya dari pusat, dari tata surya dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, ini yang terbaru, film yang terbaru. Rekomendasi saya untuk nonton film yang terbaru, film Korea ini Bapak Ibu. Jadi salah satunya yaitu orang dewasa harus bersikap selayaknya orang dewasa. Bukan bersikap selayaknya anak-anak atau murid, bukan bersikap selayaknya orang yang tidak tahu tatanan. Bahkan ketika murid salah, ya kita harus jadi orang dewasa, kita harus menegur. Salah ya salah. Jadi beda Bapak Ibu guru. Disiplin dan otoriter, keras, kejam dan lain sebagainya. Disiplin ya disiplin. Kalau salah ya salah, harus bertanggung jawab. Kalau benar ya benar. Kita harus menegur. Kalau tidak ada yang menegur, contohnya di sosial media banyak yang guru buat konten. Ada anak ngerokok, guru lewat, dibiarkan anaknya. Apa-apaan ini? Apakah guru bisa menjadi tontonan yang baik? Apakah guru bisa menjadi tuntunan yang baik? Apalagi ketatanan yang baik? Seperti itu. Jadi kalau membuat konten silahkan, tetapi ya harus ada tontonannya yang bagus, tuntunannya yang jelas, tatanannya yang membuat budaya positif di sekolah. Dan pada akhirnya di sini gurulah yang akan bertindak. Ujung tombaknya ya kita Bapak Ibu guru, bukan siapa-siapa lagi.
ujung tombaknya adalah kita. Walaupun kita mendapatkan cahaya dari mana-mana, dari Ibu Ica, dari Pak Soehartono, tapi eksekusi kita di lapangan masih kurang optimal. Mau bagaimana lagi? Kita ini harus jadi tontonan, dan tatanan. Nah, di sini ketika guru mengeksekusi di sekolah, bertindak di sekolah sebagai selayaknya orang dewasa, ya harus dilindungi. Guru yang terluka di sekolah ya harus dilindungi. Maka dari itu, Bapak Ibu guru jangan menyerah menjadi guru. Itu harapan saya. Bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun lika-likunya Bapak Ibu guru, tetapi juga harus siap. Literasi keuangannya harus bagus, bukan hanya langsung membutuhkan keuangan banyak langsung jadi honorer, tapi di tengah-tengah bilang gaji kecil disuruh membelah lautan, gaji kecil disuruh menghadapi Firaun. Ya, bagaimana ini? Bukan tontonan, tuntunan, tatanan ini. Bapak Ibu guru ya harus menyiapkan. Seperti halnya saya sebelum saya jadi honorer, saya harus menyiapkan keuangan saya. Saya di perbankan. Saya menyiapkan keuangan saya sudah tahu kalau guru honorer itu seperti bagaimana. Saya diskusi dengan keluarga saya dan akhirnya memilih. Hati saya tidak bisa ditipu. Hati saya tidak bisa ditipu. Harus mengajar seperti itu. Oke, hal-hal teknis lainnya yaitu linearitas. Kita sudah masuk hal teknis. Linearitas. Apabila Bapak Ibu nanti sudah daftar entah di Kemensos, Kemendikbudristek, Kemenristek, linearitas itu yang paling utama, paling utama. Jenjang karir itu ada di linearitas. Bapak Ibu guru, contohnya saya, guru jurusan pendidikan ekonomi, bisa mengajar di mana? Di SMP, di SMK, di SMA. Seperti itu harus dipahami. Bacanya di mana? Di sini Bapak Ibu. Nanti saya share, silakan dibaca. Keputusan Menteri nomor 22/0/2025. Silakan. Di sini linearitas pendidikan ekonomi bisa ngajar SMP. Itu apa? SMP itu IPS, prakarya dan kewirausahaan juga bisa di SMP. Di SMA itu prakarya kewirausahaan dan ekonomi. Kalau di SMK banyak. Bisa akuntansi, bisa manajemen dan lain sebagainya. Itu yang penting. Sebelum daftar harus dibaca dengan teliti Bapak Ibu. Setelah linearitas, di sini alur yang dibicarakan Pak Haryanto itu seperti ini alurnya. NUPTK, NRG itu di Pusdatin. Jadi LPTK setelah Bapak Ibu lulus nanti akan terbit NRG langsung otomatis ada di Pusdatin. Bagaimana cara untuk mencairkan tunjangan? Jangan lupa Bapak Ibu guru ada tunjangan kinerja dan tunjangan pendidikan profesi guru untuk sekarang. Bisa dibaca, bisa ditelaah tunjangan profesi guru seperti apa, tunjangan kinerja itu seperti apa. Nah, di sini sudah ada NRG, tetapi harus muncul NUPTK terlebih dahulu. Di mana? Di Simtum, Info GTK, Sim PKB. Itu adanya di mana? Di dinas terkait. Adanya di mana? Di sekolah. Seperti itu. Gambarannya seperti ini. Setelah NUPTK ada, setelah itu bisa otomatis sinkron ke NRG dan seterusnya. Yang terakhir dan selanjutnya di sini. Ini ada pertanyaan dari Marisa Elizabeth buat Mas Anudian nih sepertinya, karena pertanyaannya pengalaman sebagai guru. Bagaimana cara menguatkan diri sebagai guru beretika di tengah gempuran layanan AI dan teknologi yang termutakhirkan? Karena kadang di dalam kelas anak-anak lebih mengikuti perkembangan lewat gadget, sehingga jadi tantangan dalam pembelajaran untuk guru. Sehingga kita bisa jadikan mungkin HP-nya atau gadgetnya menjadi sesuatu yang produktif mungkin. Monggo silakan Mas Anudian. Baik Bu Gama, terima kasih. Di sini mungkin untuk siswa-siswa di perkotaan, di sekitar perkotaan, bukan pedalaman dan lain sebagainya.
Pedalaman itu memang seperti Bu Ica jelaskan, memang harus melihat sekitar. Kita diberikan laboratorium yang begitu banyak di sekitar ruang hidup kita, nah, itu bisa digunakan. Kalau seumpama menyentuh teknologi, di sini juga harus ada etikanya. Yang pertama etika, bagaimana cara untuk menggunakan teknologi tersebut. Bukan hanya seru-seruan saja. Biasanya di sini kebanyakan itu Bapak Ibu guru menggunakan teknologi itu hanya untuk seru-seruan saja. Banyak sekali untuk yang namanya games. Padahal esensinya cuma hanya 1 + 1 = 2. Seperti itu. Esensinya harus nyampe di sini. Seumpama lebih detail lagi, saya ilustrasikan pakai teknologi, Pak. Teman anak-anak ini contohnya suka nonton. Oke, kita buat project. Projectnya apa? Saya pernah membuat project. Di sini projectnya adalah menginvestigasi koperasi. Anak-anak investigasi koperasi, anak-anak membuat konten mempromosikan koperasi sekolah. Di sini banyak sekali peran-peran dan tokoh-tokohnya yang banyak sekali. Bisa buat skrip, siapa yang buat skrip? Siapa yang jadi aktor? Siapa yang jadi kameramen? Siapa yang editor? Banyak sekali. Jadi anak-anak mempunyai wadah yang sangat besar di sini. Tidak hanya satu tugas yang sama. Saya ibaratkan monyet disuruh untuk berenang, ikan disuruh untuk berlari. Di sini saya mewadahi untuk anak-anak menggunakan fasilitas AI itu dengan semaksimal mungkin. Scribe, membuat naskah pun boleh pakai ChatGPT, tapi sentuhan-sentuhan manusia di situ tidak bisa dielakkan. Pasti ada. Kita harus mengkoreksi apakah AI itu cocok dengan hati nurani kita. Kembali lagi di sini feeling harus ditanamkan terlebih dahulu. Biar nanti hasilnya beretika, biar nanti hasilnya ada tatanan, biar nanti hasilnya ada tuntunan dan bisa ditonton. Seperti itu. Kalau untuk teknologi Bu Gama, tidak. Saya memang lihat di sini kalau buat game itu mudah, di Canva tinggal cari prompt, jebret, sudah jadi. Wes, jadi tambah-tambahan tinggal pencet gitu. Itu hanya seru saja. Tidak ada esensi yang mendalam di situ. Seperti itu Bu Gama. Jadi saya libatkan mempromosikan koperasi di sekolah, anak-anak yang terlibat, saya melihat investigasi mereka. Nah, ini salah satu riset saya di S1 Pendidikan Ekonomi, saya membuat hal tersebut. Jadi meriset bagaimana cara investigasi yang benar. Seperti itu Bu Gama. Secara tulus, sertifikat ya, secara simbolis kepada para narasumber dan host ya, moderator ya. Sertifikat yang pertama kami sampaikan kepada Bapak Soehartono MPD, Bapak Dr. Soehartono MPD, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur. Monggo Bapak. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak ini. Siap. Nanti kalau sudah banyak gitu bisa dijejer-jejer di belakang meja kerjanya Pak Hartono. Bisa untuk ke Bank Jatim Bu ini. Oh iya bisa. Alhamdulillah kalau begitu. Mbak berkah Pak. Amin. Sertifikat yang kedua kami sampaikan kepada Ibu Dr. I.J. Khadijah MA. Nah, ini pakar pendidikan yang malang melintang di dunia pendidikan yang luar biasa. Ini aktif sekali sampai dengan saat ini, mulai muda. Terima kasih. Namanya ya, coba kalau kita googling di internet ya, tulis I.J. Khadijah, akan muncul banyak sekali aktivitas beliau di sana. Jadi tidak rugi kalau pada siang hari ini ya, pagi sampai siang hari ini kita langsung bertatap muka ya melalui layar laptop, melalui layar HP kita dengan beliau. Matur nuwun nggih Ibu Ija. Nggih, mugi-mugi berkah semuanya. Alhamdulillah. Sertifikat selanjutnya kepada Mas Anudian. Nah, ini generasi yang paling muda di antara ketiga narasumber. Nanti lama-lama juga akan menjadi senior.
sama seperti Pak Suhartono dan Inggih. ya dimulai dari junior dulu, wah, ini terus berkelanjutan. Terima Har- kasih ya. harus ngikut senior, nggak boleh anu dulu Ya, Iya Bapak, iya Bapak. Siap. pokok dikontak dari Profesor Ikat tuh langsung oke gitu. Yang Iya. lain pikir dulu gitu ya. Iya Bu. Ya, terima kasih. Ya. Berikutnya nih Mbak Gama nih. Ini sudah sertifikat yang keberapa Mbak Gama? Nggak gitu Bu, pokoknya siap. Hitung, iya. Kalau wisuda di UM itu dalam 1 tahun bisa 6 sampai 7 kali, berarti ya sejumlah itulah dalam setahun kurang lebihnya. Terima kasih ya, selalu setia Kami, untuk Ibu. membantu kami. Ya.